Jadi semoga aja tujuan saya kali ini bisa merubah kantor ini menjadi lebih baik. Gini Mar, sebentar lagi ada meeting dadakan. Meeting dadakan? Iya. Tiba-tiba meeting sih Pak, pagi-pagi juga. Karena pimpinan pusat itu datang ke sini. Saya di sini sebagai pimpinan pusat. Pimpinan pusat. Kok yakin Mbak pimpinan pusat? Jadi saya harap kamu harus mengerti, kamu angkat kaki dari sini. Mending Mbak, mohon keluar dari kantor. Keluar. Kamu keluar dari sini sebelum aku marah ataupun main fisik. Ya Mbak, udah saya anterin keluar deh. Pergi. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Kalau dilihat-lihat kayaknya masih sama aja, nggak ada yang berubah, masih sama kayak dulu. Mungkin ada yang dirubah beberapa sih, atau mungkin ada hal lain yang dirubah sama mas kita. Nah, jadi kan sekarang tujuan aku kesini buat memperbaiki beberapa hal yang mungkin udah terlihat ya kayak cukup baik, entah itu dari interior kantor. Mungkin nanti aku bakal ubah untuk ya biar kelihatan lebih modern lagi. Dan juga aku kan bakal nerapin konsep baru. Jadi setidaknya nanti kantor ini bisa mirip lah kayak kantor pusat, biar gak begitu terlalu kuno. Ini kan masih kayak sistem lama. Jadi tugas aku sekarang kesini kan untuk memperbarui kantor ini supaya lebih baik juga. Terlebih kan aku selama di luar kota, aku punya ilmu baru yang bakal aku terapin ke kantor ini. Jadi semoga aja rencana aku bisa berjalan dengan baik. Aku bakal ngadain meeting jam 10 siang, jam 10 pagi kan masih itu. Ntar aku bakal presentasikan konsep apa yang bakal aku terapin sekarang. Jadi biar semuanya karyawan di sini, entah siapapun, bakal ngerti tujuan aku nerapin konsep baru ini. Ini biar kantor pusat kan, biar juga kinerjanya sama, setara lah dengan kantor pusat. Karena bukan perihal cabang atau apa kan. Jadi meskipun kantor cabang kayak gini, semuanya juga harus baik, apalagi kinerja karyawannya juga harus lebih baik. Ternyata aku udah lama banget ke sini. Udah telat banget nih. Udah jam 7. Tapi kenapa sekarang pagi banget kayak gini ya? Maaf, agak siangan Bu. Ibu kok nggak bilang kalau misalkan Ibu mau datang ke sini? Kok nggak ngabari dari tadi malam sih? Iya, saya sengaja emang mendadak gini, pengen tahu aja gitu. Jadi kan soalnya ini sebenarnya bukan waktu jam kantor sih Bu. Iya, saya tahu kok. Cuman kan yang namanya karyawan harus siap kapan aja dong kalau misal saya lagi datang. Iya Bu, kalau Ibu bilang tadi malam mungkin saya nggak pernah berlaku. Nggak apa-apa kok Mas. Jadi gini Mas, ntar jam 10 saya bakal ngadain meeting mendadak.
Saya pengen semuanya kumpul di kantor, di tempat meeting, siapin semua yang biasanya dipakai buat meeting. Saya pengen presentasikan untuk menerapkan konsep baru yang saya bawa dari luar kota. Jadi selama saya di luar kota, saya punya ilmu baru. Jadi saya berpikir kalau kantor cabang ini setidaknya bisa ya lebih bagus lagi lah, biar 11-12 sama kantor pusat. Iya Bu, saya sebentar lagi bakalan kumpulin semua karyawan, dan saya juga bakalan bilang kalau misalkan ya rapat ini mendadak gitu Bu. Iya, nanti Mas Gita kabari semuanya, saya serahin semua keperluan ini sama Mas Gita, karena habis ini saya masih ada urusan keluar sebentar, gak lama kok. Nanti saya juga jam 9:30 saya bakal datang lagi. Siap. Jadi saya kesini sekarang cuma ngabarin Mas Gita. Kenapa saya pagi banget ya, karena kan masih banyak yang perlu disiapkan, apalagi untuk mengabari semua karyawan juga perlu ini kan ya, harus cepet gitu, takutnya karyawan banyak yang telat. Jadi semoga aja tujuan saya kali ini bisa merubah kantor ini menjadi lebih baik, biar setara seperti kantor yang di pusat, biar gak ada perbedaan juga. Bukan karena kantor cabang nanti bakal ya dianggap biasa aja, padahal kantor cabang sama kantor pusat itu kinerjanya sama. Ya Bu, jadi saya bakal menerapkan semuanya apa yang dikatakan Ibu, dan saya juga harus bisa ya mengubah pola pikir semua karyawan yang ada di sini biar bisa menyaingi kantor pusat gitu Bu. Ya benar. Ya, jadi Ibu sekarang masih mau keluar dulu? Iya, habis ini saya masih ada urusan Mas sebentar. Jadi Mas Gita mungkin bisa dimulai dari sekarang untuk ngabarin karyawan yang lain sama nyiapin ruang meeting. Juga pesan satu lagi sama Mas Gita, hari ini kantor tidak menerima klien ataupun ya yang berkepentingan siapapun itu, karena menurut saya ini kan hari penting buat saya. Jadi bisa dikasih tahu sama satpam di depan kalau kita hari ini gak bakal menerima siapapun yang masuk ke sini. Oh ya Bu, siap Bu. Saya bakalan bilang sama karyawan yang ada di sini, yang tidak ada yang punya janji sama orang-orang di luar kantor. Dan buat satpam di depan harus ya steril lah Bu. Kalau misalkan ada orang yang mau masuk sembarangan ya harus dicegat, sekalipun karyawan di sini ngelihat orang lain masuk ke sini harus diusir, karena kan takut mengganggu meeting yang bakalan berlangsung sebentar lagi Bu. Ya benar. Ya udah kalau gitu saya mau pergi dulu ya Mas. Saya serahin semuanya sama Mas Gita. Ya Bu. Saya urus semuanya. Jadi sebentar lagi mungkin sudah bakal selesai Bu. Ruangan meeting dan juga karyawan. Ya udah, saya pergi dulu ya. Ya mari Bu. Aja cuman telat sekitar 5 menit. Aduh, kalau udah telat sampai 1 jam itu bukan telat namanya. Udah deh, aku mau ke anak-anak dulu deh. Kalau datang pagi kayak gini ternyata enak juga ya. Biasanya jam 9 baru sampai kantor. Ini masih jam 7:30 sudah sampai kantor. Ternyata kayak gini suasana pagi-pagi. Nih, Pagi-pagi sudah ada di sini. iya dong. Masa iya mau telat terus, Mas? Biasanya kamu kalau belum jam 9 nggak mau datang. Kebetulan aja sih bangun pagi terus nggak ada urusan pagi-pagi, ya udah datang aja ke kantor biar ya nggak disangka pegawai karyawan kantor males gitu. Iya sih. Mas tumben pagi. Tapi sengaja masih banyak kerjaan soalnya. Oh, masih banyak kerjaan. Apa? Kamu tuh ngerasa betah nggak kerja di sini? Kalau aku sih enak-enak aja selama 3 bulan. Ya betah lah Mas, 3 bulan kita bonusan sudah dapat 2 kali. Kantor mana coba yang ngasih bonusan sudah 2 kali? Bosnya udah baik dan kerja di sini juga nggak ditekan-tekan.
Ya itu mana kerjaannya ya lumayan lah, nggak terlalu ruwet juga daripada kantor yang kemarin kan. Soalnya kantor yang kemarin aku itu mas, wah kerjaannya numpuk mas, sampai beberapa berkas tuh di meja. Kalau di sini mah menurut aku ya enak ya, cuman kerjaannya yang dikasih cuma gitu-gitu doang, gampang. Bonusannya gede lagi, gajinya juga lumayan kan. Ya aku bisa bisa bayar kredit juga sekarang, dan pokoknya enak dah kerja di sini. Ayo Ya kalau mau bersyukur sih mas kita seharusnya. Tapi kayaknya belum pada datang deh masuk. Nggak mas. apa-apa, aku masih mau ngerjain tugas. Nah kan masih sepi, anak-anaknya belum pada datang mas. Apa-apa daripada telat. Kerjaan apa yang belum selesai mas? Mau aku bantuin nggak? Nggak usah. Kemarin sempat oret-oretan ya. Sebenarnya sih sekarang aku ada klien mau ketemu, tapi aku suruh ini dulu agak siangan, soalnya ini masih belum selesai ya. Oh sudah minta tanda tangan belum? Siap. Ya sama Pak kita lah selaku atasan. Ya belum. Nah, jadi dia itu mau ngadain kerjasama pembangunan. Kerjasama lagi. Ini totalnya banyak dari atas sampai sini. Kalau menurut kamu nominal segitu cukup nggak Gak? Kalau misal mau bangun perusahaan baru? Ya 5M sih cukup lah mas. Cukup ya? Iya, atau kalau enggak mas dilebihin aja dikit buat jaga-jaga. Gampang kalau masalah itu. Yang terpenting kan oret katanya sudah selesai. Jadi nanti aku tinggal konfirmasi sama Pak Gita. Ya mending dilebihin aja sih daripada kurang, nanti malah kena omel lagi. Iya juga sih. Nggak biasa masuk pagi kayak gini kan tunjuknya. Emang begadang mas tadi malam? Enggak begadang. Cuman aku kepikiran aja kalau misal nanti aku belum selesai ngerjain tugas ini, malah kliennya datang duluan lagi ke sini. Aku mau ngomong apa? Emang klien dari mana sih? Ini klien dari Sumber Waru. Sumber Baru? Ya, tahu kan? Baru ya? Daerah itu aku yang perumahan belum pernah. Regency. Oh jadi mereka mau bikin kantor gitu? Mau bikin kantor ke apa ya? Ya kantor semacam pemasaran lah. Iya sih. Ya nggak apa-apa mas, coba aja. Ketemunya di sini nanti. Iya, aku suruh datang ke sini aja. Dia kan butuh. Tapi kayaknya Pak Gita belum datang deh jam segini. Oh iya, Pak. Jam segini pas. Kok ada suaranya? Baru dirasanya. Pak, tumben Pak jam Pagi segini sudah di banget, Pak. kantor. Iya. Kok saya udah Kaos-kaos kayak gini? Iya mas, saya tadi buru-buru, tapi sebentar lagi mau pergi pagi. Oh iya. Gini mas, sebentar lagi ada meeting dadakan. Meeting dadakan? Iya. Tiba-tiba meeting sih Pak. Pagi-pagi juga. Karena pimpinan pusat itu datang ke sini Kapan Pak? tadi pagi. Kamu berdua masih belum tahu kan? Oh belum Pak, belum tahu sama beliau ya. Nah, itu katanya mau menerapkan konsep baru yang ada di kantor pusat yang diterapkan di kantor cabang. Jadi Baru ya. kamu lah misalkan ada klien dari luar ataupun tamu dari luar, aku minta tolong di cancel dulu. Oh, padahal saya mau ketemu nih Pak sekarang Pak. Gimana Pak? Ini nggak dibatalin aja Pak? Ya kamu Biasa baru aja dulu mas, sehari atau nanti sore. Rapatnya mungkin nggak bakal lama. Iya juga sih. Sorean kan masih bisa ketemu. Ini kayaknya rapatnya sebentar lagi mas. Pimpinan barusan keluar, ada urusan sebentar. Baik Pak. Gitu. Ya, saya cuma mau bilang itu sama kamu. Jadi kamu sterilkan dulu Semuanya Pak? Semuanya. Di sini Ini nggak nerima. kamu Ya, jadikan ya. ruang meeting dulu. Karena nggak ada ruangan lagi yang besar. Jadi kamu berkas-berkas yang masih belum selesai itu kamu selesaikan dulu semuanya. Karena pimpinan kita itu teliti banget. Jangan sampai ada salah sedikit pasti bisa membaca. Jadi ini tugas buat kamu. Mungkin berkas kamu yang
Baik Pak. Ya cuman laporan bulanan aja Pak. Ya sekalipun laporan bulanan itu kan yang harus diselesaikan Pak. Harus setiap bulan harus nyetor. Apalagi sekarang udah akhir bulan. Baik Pak. Bisa diselesaikan sekarang? Bisa Pak. Udah. Kalau bisa, saya mau ganti dulu. Oh baik Pak. Udah kamu silakan. Bapak mau pulang ini? Iya, mau pulang. Tapi Pak, nanti kalau pimpinan datang tidak ada Pak Gika ya apa? Ya nggak apa-apa, kan ada kalian berdua di sini. Baik Pak. Ya udah. Kamu kalau mau konsultasi dulu sama Mbak, silakan. Oh, iya Pak. Ya udah Pak. Baik Pak. Ayo, belum selesai kan Ini pasti berarti laporan. tidak mendadak namanya. Tidak. Iya, kalau pimpinan pusat kan datang nggak ngabarin dulu langsung datang gitu. Iya sih, bener sih. Tapi ya bisa lah Mas menyelesaikan laporannya sekarang, masa nggak bisa? Dan laporan aku sudah nyiapin di flash disk. Ya cuman tinggal Ngeprint. ngeprint sama katanya disuruh sterilisasi tempat ini. Iya sih. Udah Mas, aku balik ke ini dulu ya, tempat aku. Masih ada yang minta cek. Ya ya, udah. Mau deprint dulu deh, biar berkasnya semuanya selesai. Selesai bisa. Cari siapa ya Mbak? Banyak karyawan di sini. Oh iya betul. Oh, berarti udah dikabarin dong kalau hari ini ada meeting jam 10. Oh iya, Mbaknya siapa ya? Saya mbaknya nggak tahu sama saya. Pasti mbaknya baru. Bentar. Saya di sini sebagai pimpinan pusat. Oh, pimpinan pusat. Kok yakin Mbak pimpinan pusat? Iya. Saya tadi sempat datang ke sini, cuman saya masih keluar lagi karena ada urusan. Jadi sekarang saya datang lagi karena mau meeting. Mbaknya udah dikasih tahu. Oh, dikasih tahu Mbak. Tapi kok saya nggak yakin ya kalau Mbak ini pimpinan pusat. Nggak yakin kenapa? Masa itu? Nggak apa-apa Mbak. Gimana ya ngomongnya? Masa iya sih Mbak pimpinan pusat? Buktinya apa? Ya, memang saya harus nunjukin bukti apa kalau misal saya sebagai pimpinan di sini? Ya takutnya Mbak cuma ngaku-ngaku doang. Enggak, saya nggak ngaku-ngaku kok mbaknya bisa kayak gitu. Ya, soalnya kalau dilihat dari penampilannya Mbak sih nggak mungkin pimpinan pusat itu penampilannya sederhana kayak gini. Mbak nunggu di sini aja dulu, saya mau panggil rekan kerja saya. Ya. Ya udah. Aneh banget karyawan di sini. Masa menilai seseorang dari penampilannya aja? Yang penampilan aku kenapa? Mas, sini deh. Apa? Sini. Ada orang tuh di luar. Katanya sih pimpinan pusat. Tapi dari penampilannya kayak bukan pimpinan Mas, sederhana. Tapi kok ngaku pimpinan pusat ya? Iya, Ayo. Kan sudah dikasih tahu sama Pak Gita bahwa kita nggak boleh nerima tamu. Kenapa nggak mengurusin aja suruh balik nanti itu? Ya nggak enak masa iya. Mana? Nih, ini. Mas Umar. Kok kenal? Kok kenal sama pimpinan pusat? Bener ini pimpinan pusat Mas. Dia itu ngaco ngomongnya. Hah? Ngaco? Ada pimpinan pusat seperti dia. Kamu ada apa di sini? Ya kamu di sini ngapain? Jadi karyawan? Aku karyawan di sini. Aku kerja di kantor di sini. Ya harusnya tadi kamu udah dikasih tahu dong kalau hari ini ada meeting penting dan tempat ini lagi disteril. Iya, ya itu emang udah perintah dari atasan aku. Ya udah, berarti kamu memang juga harus mengakui kalau ternyata aku di sini adalah pimpinan pusat. Vin,
Kamu itu nggak usah ngehalu ya. Siapa yang halu sih, Mas? Kamunya aja nggak mau percaya. Kamu pikir aku ini orang bodoh? Hah? Aku tahu kehidupan kamu, seluk-beluk kamu. Selama aku pacaran sama kamu, aku sudah berapa kali datang ke rumah kamu. Mas, ini bukan soal kamu tahu kehidupan aku atau gimana ya. Setiap orang kan pasti berubah. Cuman seharusnya sebagai karyawan yang sopan, itu bakal ngomong baik-baik sama orang yang mungkin juga kamu kenal. Ya mungkin kamu baru tahu sekarang, Mas, sama aku karena kamu karyawan baru kan di sini. Paling kamu juga belum nyampe setahun. Kamu itu jangan langsung menghakimi kayak gini dong. Ya bukan soal aku mau menghakimi kamu. Kamunya aja dari tadi malah nggak mau percaya, nggak mau menerima kenyataan. Gimana aku mau percaya? Bos aku, pimpinan di sini, penampilannya itu nggak kayak kamu. Kamu yang tiba-tiba datang ke sini terus ngaku pimpinan pusat lagi. Ya terus menurut kamu aku harus berpenampilan kayak gimana kalau emang udah setiap orang kan stylenya beda-beda. Di sini itu, sekalipun kantor cabang, orangnya itu nggak pernah berpenampilan yang biasa-biasa aja. Aku tahu, Mas. Cuman yang namanya orang itu kan punya karakter tersendiri. Kamu nggak perlu menghakimi aku soal penampilan aku. Udah deh, kamu nggak usah memperjelas bahwa kamu ini seorang pimpinan lah, atau kamu yang mau jadi tamu spesial atau apalah di sini. Yang jelas tempat ini tidak boleh ada orang dari luar. Jadi saya harap kamu harus mengerti. Kamu angkat kaki dari sini. Kalau misal kamu itu takut dimarahin sama Pak Gita, ya kamu tinggal nunggu aja. Pin, jangan maksa deh. Kamu yang maksa sih, Mas. Kamu itu dari dulu emang keras kepala ya. Nggak mau waktu masih pacaran, sekarang tetap aja kalau Gak dikasih usah tahu masih lawan. dibahas soal masa lalu. Ya udah. Aduh, kok pada ribut gini sih? Udah lah, kamu gak usah ikut campur gak. Biar orang ini aku aja yang ngurus. Kalau cuman dia mah nggak ada apa-apanya. Mending gini Mbak, dari pimpinan kita ini, tempat ini harus disterilisasi. Jadi saya harap kalau memang Mbak bukan pimpinan pusat, mending Mbak mohon keluar dari kantor. Keluar. Kamu keluar dari sini sebelum aku marah ataupun main fisik. Ya Mbak, udah saya anterin keluar deh. Pergi. Ya udah, iya aku pergi. Aku bisa pergi sendiri. Ntar lagi Pak Gita datang ke sini malah ngamuk-ngamuk lagi. Udah lanjut aja, nggak usah didengerin. Orang seperti dia harus dikasarin. Emang dia siapa sih? Dia mantan aku, Dulu aku sempat pacaran sama dia. Emang punya karakter seperti itu. Keras kepala, kalau dikasih tahu satu kali tetap ngajak ngelawan. Udah usah, sabar. Ya ada aja deh. Apa-apaan sih? Kok bisa sih mantan aku kerja di sini? Mana dia pakai acara ngusir aku segala? Emang dia nggak pernah baca struktur kantor apa? Udah jelas-jelas nama aku ada di sana. Aku telepon Mas kita aja kali ya. Aku kasih tahu aja tuh karyawan dia yang sangat sopan. Bisa-bisanya ngehina aku, ngusir aku. Emang dia siapa? Halo Mas kita, gimana? Belum balik kantor? Ya saya minta balik sekarang deh. Saya lagi di parkiran. Ya gimana, mau masuk? Orang saya diusir sama karyawan kamu tuh 2 orang. Makanya cepetan sini, saya tunggu kamu di parkiran. 3 menit. Pagi-pagi udah bikin beda aja. Akhirnya udah sampai juga. Cantik banget nih mobil ini ke kantor. Bu Vina kok masih berdiri di parkiran motor ya? Tanyain deh. Permisi Bu, Ibu kok masih di parkiran motor? Kan tadi saya udah bilang saya nggak boleh masuk sama karyawan kamu. Saya diusir sama 2 karyawan kamu tuh, cowok sama cewek. Kamu ini gimana sih? Rekrut karyawan kayak gitu modelannya. Kamu tuh sebelum mempekerjakan dia tuh udah tahu sama sifatnya atau gimana sih? Tunggu Bu. Ini kalau boleh tahu ya, saya karyawan yang mana ya Bu? Yang namanya Umar, satunya nggak tahu siapa perempuan. Padahal tadi saya sudah briefing dia kalau misalkan
ada pimpinan datang ke sini, ya saya suruh persilakan masuk, Bu. Ya masalahnya mereka itu nggak percaya kalau saya itu pimpinan, Mas. Dan dia seenaknya aja ngusir saya. Apa coba yang nggak marah? Ya Bu, saya mohon maaf. Ya udah Bu, jangan marah-marah di sini, mending kita masuk aja, Bu. Udah. Belum selesai, Mas. Kamu mau ngopi juga? Iya, sekalian mau fotokopi nih. Ayo cepat. Bentar lagi, aku masih mau ngopi ini. Wah, dari tadi belum selesai juga. Kamu tuh Mas. kalau mau ngomong ini jangan barengan dong. Saya mau lebih awal. Ya elah, malah nyalain aku juga. Maksud kamu apa marah-marah sama pimpinan kita? Tadi kan saya sudah bilang, saya udah nyariin sama kamu loh. Kalau ada pimpinan datang ke sini, ya persilakan masuk. Si Vina ini, Pak. Si Vina. Saya nggak Kamu nggak tahu. sopan banget. Dia masa lalu saya soalnya, Pak. Saya juga tahu kehidupan dia seperti apa, Pak. Saya nggak mau tahu dia masa lalu kamu, dia masa depan kamu. Intinya, ini masalah pekerjaan, Pak. Saya kan sudah dari awal sudah bilang, kalau misalkan sekarang ada meeting dadakan, Bu Vina ini mau menerapkan, ya bisa dibilang peraturan baru lah di kantor ini. Ya tadi kan dari awalnya udah bilang, Mas, kalau misal aku tuh di sini jadi pimpinan kamu, kamunya aja nggak mau menerima kenyataan, kamu malah ngina aku. Harusnya kamu tuh baca. Kalau kamu jadi karyawan baru di sini dan kamu masih belum lama kerja di sini, kamu tuh cari tahu struktur kantor tuh kayak gimana. Pimpinan pusat sama pimpinan cabang itu namanya siapa? Buat apa kamu kerja di sini kalau misal kamu banyak nggak taunya? Masa sama aku aja kamu nggak tahu? Saya mohon maaf. Saya di sini baru 3 bulan kerja, Vin. Ya udah, kalau masih baru 3 bulan harusnya sadar diri dong. Kalau misal aku tadi udah ngomong aku ini pimpinan, harusnya kamu tuh percaya aja, bukan malah masa lalu kamu bawa ke sekarang. Masa sekarang tuh udah gak ada apa-apanya sama kita. Baik, Pak. Saya nggak mau tahu ya, Mas Kita. Yang bertanggung jawab di sini tuh Mas Kita. Yang ngerekrut karyawan juga Mas Kita, apalagi mereka berdua. Jadi, udah seharusnya menjadi tanggung jawab Mas Kita menghukum mereka. Jadi saya serahin semuanya sama Mas Kita. Nah, jadi gini, Mar. Ini buat pelajaran buat kalian berdua. Jadi, untuk 1 bulan ke depan, kamu nggak perlu masuk kantor lagi. Ya. Saya selaku pimpinan di sini bakalan skors kamu selama 1 bulan. Pak, yang kasar cuman Umar, Ya, Pak. kamu Saya kan nggak ikut-ikutan. ikut-ikut. Enggak, Pak. Saya nggak ikut-ikut. Cuman Kamu nggak usah cari pembelaan deh. Jadi aku nggak mau tahu. Aku maunya kamu, ya kamu nggak usah masuk kantor dulu. Nanti aku bakalan cari karyawan cadangan buat gantiin kalian berdua selama 1 bulan. Masih mending kan daripada dipecat. Iya, nggak apa-apa. Iya, Bu. Saya minta maaf, Bu. Barusan sudah ngeraguin Ibu kalau bukan pimpinan pusat. Saya minta maaf, Pak Gita. Saya akan membenah diri ke depannya, nggak bakal saya ulangi lagi. Ayo, Mas, minta maaf. Udah, Mas. Janji, Janji, Pak. bukan Bu. cuma janji. omongan aja. Janji, Pak. Ya udah kalau gitu saya mau balik ke ruangan saya dulu ya, Mas Kita. Jadi meetingnya mau ditunda dulu. Tunda aja dulu, saya lagi nggak mood. Mas. Mana aku Apes. tahu, kalau aku tahu ya nggak bakalan aku marah-marah lah. Lagian Mas sih kasar banget tadi ngomongnya. Wah, kalau sudah kayak gini aku juga yang kena. Sabar, Naga.